Hai, masih bersama aku Rizky Novalina Pribadi, mahasiswa komunikasi penyiaran Selam IAIN Kediri. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang susu nih. Ada susu hewani dan susu nabati. Siapa sih di sini yang nggak suka susu? Kebanyakan orang pasti suka susu ya guys. Yang pertama aku mau bahas tentang susu hewani, yaitu susu sapi. Susu sapi sebenarnya merupakan susu yang dapat dikonsumsi manusia guys, bagaimana petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah. Namun pengolahan dan proses pada susu sapi menyebabkan susu tersebut mengalami banyak perubahan. Salah satu proses tersebut adalah pasteurisasi. Susu sapi memang bergizi, akan tetapi gizinya akan tetap terjaga jika perawatan dan makanan sapinya terjaga juga guys. Makanan sapi yang baik untuk gizi susu sapi adalah rumput alami tanpa bahan kimia. Makanan sapi yang tidak layak akan menurunkan kualitas gizi pada air susunya. Susu sapi alami dihasilkan dari sapi yang dirawat secara alami dan tanpa suntikan bahan kimia, baik suntikan untuk pertumbuhan, reproduksi, maupun untuk pengobatan. Selain makanan sapi, proses pengolahan susu sapi pun berpengaruh pada gizi yang dikandungnya. Susu sapi tidak boleh dipanaskan lebih dari suhu 50 derajat Celcius. Sementara itu, susu sapi yang banyak beredar di pasaran saat ini kebanyakan telah melalui proses pasteurisasi. Pada proses pasteurisasi, susu sapi dipanaskan hingga lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, proses ini tentunya dapat merusak nilai gizi yang terkandung pada susu. Proses pasteurisasi juga menjadikan susu sapi sulit untuk dicerna. Nah, proses ini malah menghilangkan vitamin dan enzim-enzim pada susu yang berguna untuk menguraikan lemak dan mengendalikan kolesterol. Meskipun pada awalnya, proses pasteurisasi bermaksud untuk mematikan bakteri dan kuman. Selain makanan sapi dan proses pengolahan susu sapi, gizi susu sapi dipengaruhi juga oleh waktu guys. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, susu sapi yang baik adalah yang dihasilkan oleh sapi yang baru melahirkan hingga 40 hari setelahnya. Maka dari itu, untuk mendapatkan kandungan yang optimal, minum susu sapi yang alami ya. Selanjutnya, susu hewani yang satu ini adalah susu kambing. Susu kambing memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing dapat disajikan tanpa dimasak terlebih dahulu. Proses pemasakan pada susu kambing justru berpotensi merusak beberapa elemen, terutama mineral atau fluorin yang berkhasiat sebagai antiseptik dan pelindung paru-paru. Nah, keunggulan lain dari susu kambing adalah sifat antiseptik yang dimilikinya akan menekan perkembangan bakteri dalam tubuh guys. Bersifat basah sehingga aman bagi tubuh, tekstur lemaknya yang lembut dan halus membuatnya mudah dicerna dibandingkan butiran lemak susu sapi atau susu lainnya. Karena ada kandungan sodium, fluorin, kalsium, dan fosfor di dalamnya, susu kambing juga dapat menetralisasi asam lambung, menyembuhkan reaksi saat terjadi alergi pada kulit, saluran pernapasan, dan pencernaan. Asma, TBC, serta infeksi akut pada paru-paru juga dapat disembuhkan oleh susu kambing guys. Nah, selanjutnya ada susu nabati. Selain dari hewan, kita juga bisa mendapatkan susu dari biji-bijian. Salah satunya adalah susu kedelai. Kedelai dapat langsung dimakan setelah direbus, disangrai, atau digoreng. Terdapat dua jenis produk yang dihasilkan dari olahan kedelai, yaitu makanan non-fermentasi dan fermentasi. Makanan olahan kedelai terfermentasi diantaranya tempe, kecap, dan tauco.
Sementara itu yang non-fermentasi diantaranya adalah tahu dan kembang tahu. Kadar asam amino yang dimiliki kedelai termasuk yang paling lengkap. Kedelai juga dapat diolah menjadi susu. Kandungan susu kedelai sama dengan kandungan kedelai sebelum diolah. Manfaatnya pun juga sama. Salah satu manfaat kedelai adalah dapat mencegah jantung koroner dan kanker. Karena kedelai ini mengandung senyawa yang penting seperti fenolik dan asam lemak tak jenuh, kedelai dapat menekan dan menghalangi munculnya senyawa nitrosamin, yaitu senyawa yang dapat menimbulkan kanker. Namun, kedelainya harus kedelai yang sehat, bebas dari rekayasa genetik. Nah, kacang-kacangan mengandung lemak tidak jenuh yang baik untuk kesehatan. Kacang almond ini adalah salah satu di antaranya. Almond sering ditambahkan dalam produk pangan dengan maksud untuk meningkatkan cita rasa, tekstur, dan menyeimbangkan komposisi gizinya. Lemak yang terkandung dalam almond sangat baik untuk menurunkan kadar kolesterol yang secara langsung dapat mencegah dampak buruk dari aterosklerosis, seperti penyakit jantung, hipertensi, dan stroke. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan susu hewani dan susu nabati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.